Pak Kapolres, Pak Wakil Kapolres, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, tidak ada salahnya sedikit saya memperkenalkan diri. Nama saya Mukti, satu-satunya penceramah di Aceh Tengah dan Bandar Mulia yang tak punya titel. Dan mungkin personil yang ada di dalam ini heran, kenapa Pak Teguh itu bisa ceramah? Karena saya latar belakang dari pemuda dari Rajang, seorang seniman, sehingga saya disebut orang dengan Tengku Nada dan Dakwah, seni dan agama. Di sini kita kaji sedikit firman Allah, tidak usah tinggi-tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wa zaituni wa turi sinina wa hazal baladil amin. Itu firman Allah, berasa semua kita sudah hafal. Watin, demi buah tin. Menurut tafsir Al-Maradi, buah tin itu sewaktu pohon tin itu, demi pohon tin Allah itu bersumpah, sewaktu Nabi Adam dan Siti Hawa turun dari surga ke permukaan bumi, maaf cakap, pakaiannya pun dicabut seluruh harta nikmat yang ada di surga. Maaf cakap, kalau bahasa gayunya lalu apa? Tidak ada kain, tidak ada apa? Siti Hawa dan Nabi Adam itu mengambil dedaunan kain untuk menutupi tubuhnya. Kain itu bernama pohon tin. Kalau di Gayo, Pak Kapolres, ada makanan tradisional dua. Pertama namanya lepat, bahasa nasionalnya tipat. Kedua bukan, bahasa nasionalnya saya pun tidak tahu. Kita sebut aja bukan. Ini ku tengok tadi tidak ada. Tadi Pak Kapolres mau saya beli, karena takut saya terlambat, nggak sempat saya beli. Buntal itu Pak Kapolres sekarang orang Aceh Tengah sudah malas membuatnya. Banyak masyarakat tidak mau lagi membuat makanan yang bernama gudel, karena masyarakat kita, jangan kita bilang orang kita, sudah banyak menjadi gudel. Kenapa banyak menjadi gudel? Gudel itu Pak Kapolres nampak di ujung dan nampak di ujung kiri, ya, nampak ujung lari. Kenapa banyak masyarakat menjadi gudel? Banyak Nabi Adam dan Siti Hawa tidak ada kain, tidak ada kapas, tidak ada benang. Diambil dedaunan pohon tin untuk menutupi aurat. Sekarang banyak pabrik, banyak kain sampai ke pintu-pintu rumah orang menjual baju. Tapi bentuk manusianya tetap seperti gudel. Auratnya tidak tertutup. Makanya makanan jajanan kue gudel itu hilang. Rupa-rupanya orangnya sudah menjadi gudel. Ayo betul be ya. Kalau salah pun, kalau betul pun, kita lihatlah kenyataan bersama-sama. Watin wa zaitun, dan demi pohon zaitun. Pohon zaitun itu sejarahnya masa Nabi Nuh, kan terjadi tsunami, terjadi banjir. Sebelum terjadi banjir, Allah memerintahkan Nabi Nuh itu membuat sebuah perahu. Namanya, ditebanglah di pegunungan oleh Nabi Nuh sebuah pohon, dibikin menjadi perahu. Perahu itu dibikin dari kayu zaitun. Watini wa zaitun wa turi sinina, dan demi bukit Tursina, tempatnya Nabi Musa berdialog dengan Allah. Wa hazal baladil amin, dan demi ini negeri yang aman. Mana itu negeri yang aman? Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Itu Allah bersumpah 4 kali. Kenapa Allah bersumpah 4 kali? Lalu Allah memberikan pernyataan. Ini sebelum saya sambung Pak Waka, berapa menit? Nanti biasanya berapa menit? Kata dokter, penyebab batuk itu ada 2. Itu kata dokter.
memberikan kode. Nah, kita amalkan saja batu yang nomor 2. Karena saya tidak ada pegang jam. Karena kami penceramah ini kalau pegang mikrofon mau gak ingat. Batuk itu penyebabnya 2. 1 karena penyakit, 2 memberikan kode. Kalau bahasa gayunya tren. Setelah Allah bersumpah 4 kali, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Hantu belau, jin, iblis, hewan yang ada di hutan, hewan yang ada di darat dan di laut, semua makhluk Allah itu bersumpah rupa-rupanya manusia itulah bentuknya yang paling bagus. Manusia itu bentuknya yang paling subur. Itu bersumpah Allah. Sebaik-baik makhluk Allah yang ada di permukaan dunia ini, bentuknya manusia itu yang paling bagus. Kurasakan enggak ragu lagi kita. Seluruh makhluk Allah yang diciptakan kita yang paling bagus. Kurasa enggak ada lagi ragu. Itu kalau sering saya ceramahkan, kalau kalian ragu saya bilang ke orang yang hobi berkuda itu nggak salah. Dia bilang kudanya bagus. Orang hobi pelihara ayam, dia bilang ayamnya bagus. Orang yang hobi berburu ada anjing galak, dia bilang anjingnya bagus. Walaupun itu kita bilang bagus, Allah telah bersumpah manusia itu yang paling bagus. Kalau ada yang tidak percaya manusia itu yang paling bagus, coba kita foto dengan ayam, dicuci terus 2 meter 4 persegi, leketkan di dinding, lalu dilihat lama-lama siapa yang paling bagus. Kurasa lebih bagus apalagi kita pakai dinas. Allah telah bersumpah bahwa manusia itu yang paling baik. Manusia itu kadang-kadang tidak mengakui dirinya itu baik. Sedikit salah, anjing sedikit salah, ini kamu. Itu kebiasaan manusia. Padahal Allah telah bersumpah kita yang paling bagus. Sifat manusia itu melempar kesalahannya kepada yang lain. Pernah saya baca di media, manusia yang bersalah, ayam jago menjadi ayam menjadi korban. Tulisan tidak bagus dibilang cipta ayam. Tidur tidak nyenyak dibilang tidur ayam. Orang udah emosi, dinasehati terus mau lembut, dibilang panas-panas kayak ayam. Yang bersalah manusia, yang disalahkan padahal ayam itu wajib kita contoh. Kita kaum bapak cukup bercontoh kepada ayam jantan. Kaum ibu cukup bercontoh kepada induk ayam. Apanya yang kita contoh? Ayam jantan. Tahu dia waktu mau datang azan pertama, dia bangunkan keluarganya. Cukup bercontoh kita kaum bapak kepada ayam jantan. Kaum ibu cukup bercontoh kepada induk ayam. Apa induk ayam? Induk ayam sebelum maghrib anaknya sudah dimasukkan ke dalam kandang. Satu cuman sifat ayam itu tidak boleh dicontoh. Kalau bahasa gayanya berudel, naruh di sekenaki, bertelur di mana-mana, tidak punya suno. Itu yang tidak boleh dicontoh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia itu sebaik-baik gelaran. Tidak ada yang lebih bagus dan lebih elok bentuknya daripada manusia. Laqad khalaqnal insana. Summa, ya, ada summa. Kemudian, ya kalau kita manusia paling elok, kita manusia paling gagah,
ada yang jadi polisi, ada jadi TNI, ada jadi PNS, ada jadi pedagang. Makin elok, makin gagah, makin tampan, semua atas semuanya. Kemudian setelah kamu kata Allah paling elok, kamu paling gagah sudah pakai dinas, kamu paling gagah sudah mempunyai jabatan, semua. Kemudian radadnahu asfala safilin, kemudian akan dikembalikan kamu ke tempat yang paling hina, ke tempat yang paling buruk. Kita paling jerok dikembalikan kita ke tempat yang paling buruk. Apa itu tempat yang paling buruk? Di hari kiamat tempat hanya ada dua. Pertama surga, kedua neraka. Balikan kamu ke tempat yang paling buruk. Apa itu tempat yang paling buruk? Neraka. Illa adrebewet, pengecualian. Tidak semua kalian kembalikan kepada yang tempat yang paling buruk. Ada empat golongan kita manusia. Di dalam apa itu dijelaskan, wal afri, demi masa, innal insana lafi husrin, manusia itu berada di dalam rugi. Tidak semuanya rugi, karena lawan rugi ada lawan siang ada malam, lawan gelap ada terang, lawan dekat ada jauh, lawan polisi ada kejahatan, lawan polisi ada kejahatan. 4 golongan yang tidak rugi. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu, orang-orang yang pertama, mudah kali itu udah beriman gak rugi. Cabang iman itu satu riwayat ada 73, satu riwayat ada 70 orang. Cabang yang tertinggi mengucapkan la ilaha illallah, cabang yang terendah membuang duri dari jalan dan senyum. Senyum itu pun bukan senyum sembarang senyum. Bukan setiap orang lewat senyum, mertua pun lewat senyum, menantu pun lewat senyum, istri orang pun lewat senyum. Itu bukan sekedar. Cabang yang tertinggi la ilaha illallah, cabang yang terendah membuat buang duri di jalan. Ada bertanya masyarakat juga sama saya, Pak Teguh, kata Pak Teguh cabang iman itu yang terakhir membuang duri dari jalan. Kenapa di lorong-lorong dibikin polisi tidur? Karena itulah polisi tidur berarti. Itu lain cerita. Karena orang sini Honda ini ngaku orang yang bawa mobil itu sebagian duduk bukan di serak, sebagian duduk di gas. Di gasnya duduk. Sehingga di mana keramaian itu anak masyarakat berinisiatif membuat sedikit penghalang seperti polisi tidur agar orang lambat. Karena di Korea suruh ini kita ditabrak. Kalau dia tabrak tunggal kan nggak apa-apa. Ini anak-anak kita di perkampungan ditabrak. Itu yang selamat satu. 73, 76 satu riwayat cabang iman. Berarti banyak jalan menuju kebaikan itu banyak. Ini salah satu kali ini. Wirid cabang daripada iman. Siapa yang pertama mencetuskan wirid ini? Apakah Pak Kasat, apakah Polres, apakah Pak Waka? Itu juga cabang daripada iman. Intinya jadikan seluruh aktivitas kita itu sebagai ibadah. Niatkan seluruh aktivitas kita itu sebagai ibadah. Intinya biar kita tidak rugi. Kita menjadi polisi, kita menjadi pedagang, kita menjadi PNS. Niatkan itu dari rumah sebagai ibadah. Niatkan dari rumah saya berdekat keadilan. Saya dinas perpajakan. Saya dinas hidup capil. Semuanya niatkan itu menjadi ibadah. Agar kita tidak keluar dari lingkaran
iman. Ya, kuncinya satu. Itu cuma agar selamat. Illal ladzina amanu. Apa ciri-cirinya dia sudah beriman wa amilus salihati? Perbuatannya yang baik-baik, yang baik-baik. Perbuatannya itu bagus. Kata Imam Al-Qurtubi, apabila kamu berbuat baik, seluruh makhluk hidup yang ada di laut, yang ada di darat, hewan di hutan senang terhadapmu. Tapi apabila kamu menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang berbuat jahat, detik itu juga bertambahlah musuhmu. Kata Imam Qurtubi, apabila kamu berbuat baik, seluruh makhluk hidup senang terhadapmu. Tapi apabila kamu menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat jahat, makin bertambahlah musuh. Coba kita ingat sejarah dari Nabi Adam. Qabil dibunuhnya Habil karena iri hati. Kenapa iri hati? Karena Qabil itu merasa istri Habil itu lebih cantik. Sekarang ada iri hati, ada ubahi itu Qabil. Fir'aun itu karena tinggi pangkatnya sampai menjadi raja, mengaku dia itu Tuhan, mengaku paling hebat, geraran yang hebat tenue urut dibalik. Kita lihat sekarang ada banyak orang mengaku hebat, banyak orang yang sombong. Karun ditenggelamkan. Karun itu sepupu Nabi Musa, ditenggelamkan di permukaan bumi. Karun itu banyaknya emasnya, kuncinya, anak kuncinya dibawa seekor onta, ontanya nggak bisa jalan. Dan seperti itulah banyaknya harta karun. Anak kuncinya, anak kunci budaknya tenggelam di Mesir, dicari sampai di Takengon harta karun itu. Harta karun itu tenggelamnya di Mesir, ditenggelamkan. Di Amerika pun kalau dapat emas dibilang harta karun. Di Kalimantan dapat barang antik dibilang harta karun. Begitulah kayaknya karun. Ada karena sombong tidak mau membayar zakat. Ada sedikit orang tidak membayar zakat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haq, nasihat menasihati dalam kesabaran, nasihat menasihati dalam kebenaran. Maksudnya ada istilah bahasa Gayo, akib genap sebelum pantas dulu mempertona. Itu wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, amar ma'ruf dan nahi munkar. Intinya manusia itu dalam keadaan rugi. Hanya 4 manusia yang tidak rugi. Pertama, orang beriman. Cabang iman itu ada 73. Niatkan seluruh aktivitas kita itu menjadi ibadah. Yang kedua, wa amilus shalihat, berbuat baik. Yang ketiga, amar ma'ruf. Yang keempat, nahi munkar. Itu kesimpulannya pada pagi ini 4. Apa-apa yang saya bicarakan dari pertama tadi sampai detik ini, kita ibaratkan saja seperti bebek. Titik banan, bebek betina. Bebek itu kan anak angkat daripada ayam. Bebek betina tiap pagi dia keluarkan 2. Sarang tenaruh, salah sarangnya. 1 telur, 1 yang satu lagi. Terserah sama bapak-bapak. Telurnya diambil, apa yang satu lagi? Kalau menurut saya telurnya aja diambil, yang satu lagi dibuang. Itu pun terserah sama bapak-bapak. Tugas kita hanya mengingat. Sekali lagi saya ulangi di akhir, apa yang saya bicarakan, anggap saja apa yang dikeluarkan oleh bebek betina. Bebek betina itu tiap
dikeluarkan dua benda. Pertama telur, satu yang satu lagi. Terserah sama bapak-bapak semua. Telurnya di bawah, yang satu lagi dibuang. Kadang mau yang satu lagi aja di bawah, telur dibuang. Itu pun tidak bisa saya larang. Ya, sekali lagi minta maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya atas petunjuk Allah, yang salah atas kedarifan ilmu saya sendiri. Sekali lagi saya minta maaf pada Pak Kapolres, pada Bapak Waka, jajaran Kapolres Aceh Tengah, dan Polsek yang ada di seluruh Kabupaten Aceh Tengah. Saya akhiri, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.